Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, minggu kemarin kita masih bisa belajar di kelas ya. Namun untuk saat ini kita diharuskan berada di rumah atau stay at home. Dan hari ini kita belajar melalui video pembelajaran yang akan Ibu share di Google Classroom. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum belajar, silahkan mengisi absen terlebih dahulu di kolom komentar Google Classroom yang telah disediakan. Dan setelah itu, kita akan membahas materi mengenai bentuk perubahan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu akan membahas mengenai definisi perubahan sosial. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Sebagai makhluk sosial, kita pastinya akan terus mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Kelompok masyarakat ini pastinya juga akan mengikuti kemajuan teknologi, misalnya seperti para orang tua yang dulunya kan tidak ada handphone. Nah, sekarang itu mulai mempelajari atau menggunakan handphone untuk sebagai sarana komunikasi gitu. Nah, itu juga termasuk ke dalam perubahan sosial. Nah, sekarang kita ke definisinya dulu, definisi perubahan sosial. Yang pertama yaitu menurut Kingsley Davis. Nah, di sini menurut Kingsley Davis itu perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. Menurutnya, perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Nah, itu menurut Kingsley Davis. Lalu jadi perubahan sosial proses perubahan tatanan atau struktur dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosial. Nah, yang dimaksud struktur sosial ini di sini seperti pola pikir, sikap, nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, bisa dipahami ya. Lalu yang kedua itu kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, bentuk-bentuknya di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu bentuk perubahan sosial dilihat dari waktunya. Yang kedua, perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Yang ketiga, perubahan sosial dilihat dari rencananya. Yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama yaitu perubahan sosial dilihat dari waktunya. Ada 2. Yang pertama yaitu evolusi. Evolusi itu perubahan sosial secara lambat. Nah, perubahan evolusi terjadi dalam waktu atau tempo waktu yang sangat lambat dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi dalam suatu masyarakat. Nah, perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan yang lambat. Contohnya di sini yaitu sistem barter. Dahulu itu ketika kita akan membeli suatu barang, kita membayarnya itu dengan barang, karena sistem barter itu membeli suatu barang dibayar dengan barang. Nah, kemudian berkembang alat transaksinya itu menggunakan uang seperti kita saat ini. Lalu berkembang kembali dengan transaksi online. Nah, itu disebut perubahan sosial secara lambat atau evolusi. Mengapa demikian? Karena yang disebut dengan perubahan evolusi itu adanya tahap-tahap. Tidak mungkin kan kalau misalkan kita sedang menggunakan alat tukarnya itu barter, lalu tiba-tiba transaksi online, itu kan tidak mungkin. Kita kan sebelum mengenal transaksi online pasti kita mengetahui atau mengenal namanya alat tukar dengan uang. Lalu yang kedua yaitu revolusi, perubahan secara cepat. Nah, di sini contohnya itu revolusi industri. Nah, revolusi industri merupakan perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan perubahan sosial yang cepat. Nah, revolusi industri di sini berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 1750 sampai 1850. Nah, kalau misalkan kita diingat-ingat itu waktunya itu ada 100 tahun. Namun, waktu 100 tahun itu dibilang termasuk cepat karena mengalami perubahan secara besar-besaran yang berpengaruh pada sistem sosial atau kehidupan dalam masyarakat. Nah, di sini revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya maupun negara lain. Yang pertama yaitu ada mekanisasi dalam usaha industri. Nah, dulu dalam
usaha industri itu menggunakan tenaga manusia. Namun sekarang dalam perindustrian itu menggunakan tenaga mesin. Jadi para tenaga manusia itu tergeser, terpinggirkan oleh tenaga mesin. Nah, yang kedua yaitu ada perdagangan semakin meluas. Misalkan dulunya itu perdagangan hanya di satu daerah saja, namun sekarang perdagangan itu bisa ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Yang ketiga yaitu transportasi jadi lancar. Dengan tadi kan sudah disebutkan bahwa revolusi industri itu merambat ke bidang teknologi, transportasi, ideologi, filsafat, dan lain-lain. Nah, dengan adanya transportasi, revolusi dalam bidang transportasi itu akan memudahkan kita untuk berpergian ke luar daerah, ke luar negeri, dan sebagainya. Misalkan dulu itu kereta menggunakan bahan bakarnya itu batu bara, tapi sekarang sudah menggunakan mesin, jadi lebih cepat gitu. Lalu yang keempat yaitu berkembangnya urbanisasi. Nah, urbanisasi itu adalah perpindahan dari desa ke kota. Kenapa kita pindah ke kota? Karena di kota itu sudah banyak lapangan pekerjaan atau yang akan adanya pekerjaan untuk kita bekerja di sana gitu. Jadi orang dari desa itu pada pindah ke kota. Lalu yang keempat itu terjadinya kesenjangan sosial. Nah, yang kedua yaitu perubahan dilihat dari pengaruhnya. Di sini ada dua, yaitu pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar. Nah, yang pertama yaitu pengaruhnya kecil. Nah, perubahan yang pengaruhnya kecil diikuti oleh sebagian kecil atau orang atau sebagian masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil ini artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Contohnya yaitu tren fashion atau gaya berpakaian. Nah, tren fashion ini tidak semua orang mengikutinya, namun hanya sebagian saja. Contohnya, kita menyukai tren fashion ala Korea. Nah, tapi yang menyukai atau yang mengikutinya itu hanya sebagian orang saja, tidak semua orang mengikuti gaya atau tren fashion tersebut. Nah, yang kedua yaitu yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar, pengaruh perubahan besar berdampak pada seluruh masyarakat dan hal-hal lainnya di masyarakat. Nah, contohnya itu seperti tadi industrialisasi. Nah, industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Nah, industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, proses industrialisasi dapat ditemukan dalam masyarakat kota atau masyarakat desa. Nah, seperti pembangunan pabrik untuk kepentingan industri sebagai bagian dari proses industrialisasi itu. Nah, yang ketiga ini adalah perubahan dilihat dari rencananya. Yang pertama itu perubahan yang direncanakan atau planned change. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Nah, yang pertama yaitu tadi perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang memang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan tersebut. Contohnya di sini pembangunan jalan. Nah, pembangunan jalan ini kan kenapa direncanakan? Karena sangat bermanfaat atau berdampak positif bagi masyarakat. Misalnya dengan adanya pembangunan jalan ini dapat menghubungkan kita ke daerah satu ke daerah lain maupun ke provinsi satu atau provinsi lainnya. Nah, pembangunan jalan direncanakan oleh pihak-pihak yang merencanakan perubahan seperti atau disebut agent of change. Nah, agent of change ini siapa sih? Agent of change ini dapat disebut pula pemerintah, masyarakat, atau tokoh masyarakat. Nah, dalam merencanakan perubahan, selain itu contohnya penerapan teknologi dalam pendidikan. Mengapa demikian? Dengan adanya teknologi dalam pendidikan dapat memudahkan kita untuk belajar seperti ini dengan menggunakan handphone, laptop, melihat video gitu. Lalu selanjutnya penerapan BSE, buku sekolah elektronik. Nah, biasanya kita belajar itu dari buku fisik yang bisa kita bawa kemanapun, namun kita kadang malas untuk membawa buku tersebut karena bukunya itu kadang besar, terus berat. Nah, dengan adanya penerapan BSE ini, buku sekolah elektronik ini dapat kita simpan di handphone maupun di laptop. Nah, kan kita tidak seperti membawa buku, tapi sebenarnya ada disimpan di handphone tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan.
Nah, perubahan yang tidak direncanakan ini perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat, seperti bencana alam, yaitu banjir, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Contohnya, perubahan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian, sebuah perubahan yang direncanakan, dan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian ini sangat membantu para petani untuk menghemat tenaga, biaya, lalu waktu, dan lain sebagainya. Nah, namun hal tersebut itu di sisi lain menimbulkan dampak yang sangat buruk pada petani yang biasanya mengolah satu sawah itu dengan banyak orang, namun dengan adanya traktor ini para petani lain itu kehilangan pekerjaannya dan itu sangat merugikan. Dan contoh lainnya itu hilangnya rasa kegotong royongan dari para petani tersebut. Biasanya kan seperti tadi disebutkan, biasanya mengolah satu sawah itu bersama-sama, namun dengan adanya traktor ini satu sawah itu bisa dilakukan oleh satu orang. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami? Nah, jika ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan kepada ibu dan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan akan ibu jawab pertanyaan dari kalian. Dan setelah itu ibu akan melakukan evaluasi dengan memberikan kuis berupa pertanyaan yang harus kalian jawab, dan setelah itu jawaban kalian dikirim ke student work di Google Classroom, dan setelah itu akan ibu beri skor atas jawaban kalian. Dan sebelum ibu tutup pembelajaran kali ini, kesimpulannya yaitu perubahan, kita sebagai makhluk sosial pastinya akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan kecil, besar, perubahan yang cepat, perubahan yang lambat, dan atau perubahan yang direncanakan atau tidak direncanakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan dalam pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap stay at home, berada di rumah, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.